terasa lelah di pagi hari atau tubuh sering lemas saat beraktivitas? Hati-hati ya, mungkin ini gejala dari suatu penyakit loh pemirsa. Tubuh manusia mudah terasa lelah, sebetulnya banyak penyebabnya. Namun salah satunya ialah kurang tidur. Jika seseorang menghabiskan waktu tidurnya tak berkualitas ataupun kurang, maka bisa mengalami kelelahan. Namun jika Anda sudah menerapkan waktu tidur secara maksimal kemudian rasa lemas pun tak kunjung hilang, ini menjadi tanda adanya gangguan kesehatan loh. Untuk itu mulai perhatikan gejala yang muncul, sebab umumnya tubuh yang mudah lelah gejala dari penyakit anemia ataupun mengalami stres. Benarkah demikian? Ada baiknya kita simak dulu yuk jawabannya bersama dokter di studio hari ini. Pemirsa, masih bersama saya di Dr. Eni Tarlin dan juga rekan saya di Dr. sana. Haikal. Nah, Dr. Haikal nih ya, kita tadi melihat nih ya videonya. Kadang-kadang memang kita tuh ngerasanya lelah banget. Padahal udah tidur full ya 8 jam. Makan juga kayaknya udah banyak gitu ya kan. Memang tapi lelah tetap lelah. Lelah ini memang hal yang mungkin cukup banyak dialami setiap orang ya. Tapi kita mesti hati-hati nih. Lelah ini mungkin menandakan adanya gangguan di tubuh kita. Oleh karena itu di tengah kita sudah ada Dr. Irsan Hasan, dokter penyakit dalam. Pagi dok, apa kabar? Selamat pagi. Selamat pagi Dok, ini kita membahas tentang kelelahan dok ya. Nah, tapi dok, masyarakat penasaran dok ya. Sebetulnya lelah dalam definisi medis itu lelah yang apakah letih, lesu, nggak ada tenaga, atau mengantuk dok? Atau hayati lelah. Lelah hayati ya. Lelah hayati. Gimana dok? Silakan dok. Baik, pengertian lelah dulu ya. Lelah itu istilah yang menurut kita di medis itu terlalu umum, terlalu general. Ya. Pasien datang mengeluh lelah, ternyata penyebabnya macam-macam. Ya. Di medis sendiri ada berbagai istilah, fatigue, astenia, letargi, malaise, itu pengertian untuk lelah. Dan masing-masing itu sebetulnya ada beda-beda konotasi. Cuma kan di kita kelihatannya kosakatanya kurang banyak. Gitu. Sehingga semua bilang lelah, saya lelah. Lelah itu bisa fisik, bisa mental, psikis. Ya. Jadi tergantung penyebabnya apa. Tapi kita mengenalnya sebagai lelah semuanya. Itu ya, jadi sebenarnya di medis tuh banyak lagi tuh ya lelah itu ya kan. Dan kategorinya seperti apa dan juga pasti beda-beda ya dok ya setiap penyakitnya. Nah ini terkait dengan lelah, ini ternyata di masyarakat banyak sekali fakta mitos yang beredar nih dokter. Jika cepat lelah walau hanya berjalan sebentar atau naik beberapa anak tangga, itu katanya ada tanda masalah kesehatan jantung. Ini fakta atau mitos dokter? Ini fakta. Fakta, waduh. Jadi saya jelaskan, tadi saya katakan bahwa lelah itu sangat general. Berbagai organ, jantung, ginjal, hati, segala macam bisa bikin lelah. Nah, untuk masing-masing organ itu ada plus-plusnya. Lelah plus apa? Tadi Dr. Alin menyebutkan lelah, kemudian naik tangga atau berjalan makin lelah atau makin sesak. Jadi kalau itu jantung harus dilihat tambahannya apa. Misalnya naik tangga 1 lantai itu udah sesek sekali. Bahkan jalan ke kamar mandi aja udah sesak. Nah, mungkin itu jantung. Jadi itu salah satu gambaran bahwa ini lelah karena jantung. Walaupun itu tidak spesifik. Tapi kalau ditanya apakah kita harus curiga jantung? Sangat mungkin kalau sesaknya seperti itu. Apalagi kalau gejalanya berkurang kalau kita istirahat dok ya? Betul sekali. Yes. Nah fakta mitos berikutnya nih dokter. Terlalu banyak makan nasi dapat menyebabkan kelelahan sepanjang hari. Ini fakta atau mitos dok? Ini mitos. Oh mitos. Tadi pagi habis makan nasi goreng nih. Feeling guilty jadinya ya? Langsung aduh. Ini mitos. Memang setelah makan perut kenyang mungkin siang-siang kemudian kita rasanya pengen istirahat, ngantuk, tidur ya karena perlu energi untuk memetabolisme nasi atau makanan yang masuk. Tapi bukan sepanjang hari kemudian lelah. Kita lihatlah dulu tuh kalau kita lihat loh itu kok tukang-tukang atau abang becak itu makan nasinya banyak. Tapi dia kuat aja genjot becak sampai malam. Betul. Jadi itu mitos.
Mitos ya. Mitos ya. Jadi jangan salahkan nasi. Betul. Nasi kadang menjadi kambing hitam soalnya. Nah, ini ada lagi fakta mitos berikutnya nih yang sangat nempel sama kita. Ini katanya mudah lelah itu adalah gejala paling umum dialami penderita diabetes atau penyakit gula. Fakta atau mitos, dokter? Mitos, Mitos. pakai tetapi. Oh, ada tetapinya. Mitos pakai tetapi. Iya. Bukan paling umum ya, karena ada paling umumnya nih. Iya. Tapi mudah lelah pada diabetes bisa terjadi. Kalau ditanya paling umum, kita biasanya akan bertanya, ada haus nggak? Ada banyak minum? kecil. Pipis sering nggak? Lapar terus nggak? Itu yang umum. Ada gandengannya gitu ya. Nah, Dok, ya. ada gandengannya, betul, ada plus-plusnya. Bisa nggak mudah lelah? Betul bisa. Kenapa bisa mudah lelah? Karena orang diabetes makan, kemudian makanan itu tidak menjadi energi. Jadi akhirnya kan seperti orang yang kurang makan, Iya. rasanya seperti lelah terus. Atau karena pipisnya banyak, cairannya kurang, juga lelah. Jadi makanya saya katakan nggak 100% mitos, tetapi karena ada umumnya ya nggak bisa 100% fakta. Iya. Gitu. Jadi artinya dicurigai kalau disertai gejala polidipsi, Iya, polifagi, poliuri. dan poliuri, Dok ya. Iya. Oke, Nah. nah bagaimana nih dok? Kalau misalnya dengan penyakit hepatitis Iya. nih dok, katanya nih ditandai dengan sering mudah lelah. Ini fakta atau mitos dokter? Tapi jangan dijawab dulu dokter, sesaat lagi kita akan kembali tetap di Hidup Sehat. Lanjut ya, Dok. Iya, kembali di Hidup Sehat dan kita masih membahas tentang kelelahan. Yes. Nah, lelah ini merupakan gejala yang jangan kita sepelekan ya, karena bisa jadi menandakan adanya penyakit serius. Salah dan satunya hepatitis. Hepatitis, katanya nih, Dok. dok. Iya. Ini dokter Irsan pakarnya penyakit hati. betul, gitu ya. penyakit hati. Tapi hati yang mana dulu? Ya. Oke dok, ini katanya hepatitis, ini katanya salah satu tandanya adalah sering mudah lelah. Ini fakta atau mitos dokter? Jawabannya ini adalah fakta. 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 Tapi seperti Dr. Arlin bilang tadi, ada apa sih boncengannya, ada ikutannya, Gandengannya. gandengannya. Mm. Nah, hepatitis ini kita lihat dulu hepatitis yang mana, karena hepatitis kan sangat luas. Misalnya hepatitis akut. Hepatitis akut, istilah yang sering kita pakai tadi di medis adalah malaise. Jadi sering meriang, kemudian rasanya capek, kemudian kuning. Ini hepatitis akut. Kalau kronik, rasanya cepat capek, tetapi tidak ada demam biasanya. Iya. Nah, itu hepatitis kronik. Hepatitis kronik mayoritas tanpa gejala. Dan setelah dicoba ditanya satu persatu di data, 70% yang bergejala, gejalanya cuma cepat capek. Jadi memang ini gejalanya sangat subjektif. umum ya. sekali ya, Umum Dok, ya? sekali, sulit memang. Iya. Tapi jawabannya ini adalah fakta. Fakta, Dok ya. Oke, nah Nah, tapi Bagaimana dok rebutan? dengan asam lambung dok atau GERD? Katanya nih kalau suka kelelahan di dini hari itu bisa jadi merupakan tanda dari menderita asam lambung atau GERD yang sudah cukup parah. Ini fakta atau mitos? Mitos. Mitos. Gejala GERD itu, sekali lagi kita mengulang bicara mengenai GERD, asam naik ke atas. Ya. Asam naik ke atas itu akan menggerus, menggerogoti esofagus atau kerongkongan. Jadi gejala yang muncul adalah rasa panas, rasa terbakar, atau pagi-pagi ngerasa kok pahit ya di mulut ya, kok asem rasanya di mulut, kok kayak ada lendir, atau ada yang batuk-batuk. Jadi lebih dominan ke gejala saluran pencernaan, bukan lelahnya. Lelah itu kan orang dia masih tiduran, belum tahu dia lelah atau enggak gitu. Jadi saya jawab ini mitos. Mitos dok ya. Iya. Nah dok, ini kan tadi kan kita sudah membahas beberapa penyakit nih ya dok ya, terkait dengan kelelahan. Tapi gimana sih dok caranya nih ya, masyarakat tuh bisa memudahkan masyarakat nih untuk mengenali ini lelahnya nih karena penyakit liver, atau karena penyakit jantung, atau ginjal, atau stres aja, atau diabetes gitu. Nah bagaimana nih dok? Ya, kembali ke pernyataan Dr. Arlin, lihat gandengannya. Dulu mungkin yang hidup di TV zaman dulu tahu ada iklan lesu, lelah, letih, lemah, Ya, apalah betul. gitu. 5L. Itu, nah, itu kan iklan anemia sebetulnya.
Nah, kemudian ada yang memodifikasi menjadi pucat, lesu, lelah, pucat. Pucat. Anemia bikin pucat. Iya. Jadi gandengannya adalah pucat. Pucat. Pertanyaannya, ginjal bisa bikin lelah? Bisa, karena anemianya. Gagal ginjal kronik ada anemianya. Jadi biasanya ada pucat. Ada pucatnya Kadang-kadang juga. ada bengkaknya di kaki. Bengkak ya di kaki. Jantung ada lelahnya, tapi tadi kita bahas yang pertama biasanya ada Sesak sesaknya. nafas. Sesak pada Lelah saat dan berjalan, sesak. saat naik tangga, atau bahkan ada yang pakai nyeri dada. Iya. Berarti itu serangan jantung akut. Oke. Sakit liver, nah ini yang agak Nyeri dada sulit. yang sebelah kiri ya Sebelah Dok ya? kiri tentunya. Sakit liver juga bisa bikin lelah, Iya. tapi biasanya ada yang lain-lainnya tadi saya katakan, Betul. apakah demamnya atau kadang kuningnya. Iya. Iya. Stres bisa nggak bikin lelah? Banget bisa Dok, bikin lelah. Orang depresi seringkali melaporkan menjelang sore itu badan kayaknya makin capek, Iya, makin habis nggak ada tenaga, energinya habis rasanya. energinya. Iya. Sebaliknya orang cemas begitu bangun pagi rasanya mau mulai hari kok lelah ya, kayak tidurnya kurang. Iya. Itu lelah karena stres. Oke. Jadi kembali lihat gandengannya apa. Betul. Gandengannya. Jadi Oke. penting sekali untuk tahu gandengan tadi Dok ya. Iya. Jadi gejalanya nggak hanya gejala lemas saja, Betul. tapi juga ada gandengannya. Nah Dok, ini tips untuk masyarakat Dok, supaya masyarakat bisa mengatasi lelah dan mengenali lebih dalam, lebih peka, ini lelahnya karena apa? Nah, silakan Dok. Baik, jadi lelah itu bisa fisik, bisa psikis. Ya. Dikatakan fisik kalau untuk melakukan suatu aktivitas perlu effort yang lebih. Kalau psikis sebetulnya dia nggak apa-apa gitu, tapi lelah hayati, Lelah hayati. lelah mental nih yang Lelah terasa, mental. tapi Betul. fisiknya tidak ada apa-apa. Hati-hati kalau kelelahan itu ke arah fisik. Kalau itu berkepanjangan, nah mungkin ini perlu evaluasi lebih lanjut. Mendingan datang ke dokter dicari kenapa ini, karena ini Iya. sangat umum. Oke. Jadi Gitu artinya jangan sepelekan lelah, apalagi kalau berkepanjangan Dok ya. Karena itu Yes. bisa jadi tanda adanya sesuatu yang tidak beres Betul. di tubuh Anda. Iya, Betul apalagi sekali. kalau misalnya lelah disertai gandengannya tuh Iya. tadi. Betul. Wah, itu udah harus segera ini nih, lebih peka sama diri kita Iya. sendiri dan juga kita harus segera datang ke dokter berarti ya Dok ya. Betul. Betul sekali. Nah, tapi kalau misalnya hayati lelah kadang-kadang mungkin butuh istirahat, Beb. Oke. Baik Dok, terima kasih penjelasannya Terima Dok. kasih juga. Iya Dok, masih Terima banyak kasih. sebenarnya ya Betul. yang bisa kita tanya nih sama Dokter Iya. Irsan. Tapi nanti kita akan membahas lagi di episode selanjutnya tentunya di Hidup Sehat TV One tiap hari Senin sampai Jumat jam 9 pagi hanya di TV One. Saya Dr. Renita Arlin dan juga Dr. Haikal, kami pamit. Indonesia, Hidup Sehat. Bye-bye.